jawabannya kelak. Tebarkan semua yang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi di Kang Mo Channel, sahabat semuanya. Kali ini saya akan mencoba membantu memberikan wawasan untuk saudara dengan versi gaib. Kita akan coba bahas tentang barungbit atau sandekala atau barangrip, itu bahasa Sunda. Di mana itu adalah waktu maghrib atau waktu di tengah hari. Saat di tengah hari pas jam 12 itu biasanya kita bilang wayah bedug, sandekala atau boleh dibilang cukup berbahaya gitu ya. Dan ada lagi waktu-waktu berbahaya itu pas mau maghrib. Dulu pernah dibahas sebetulnya, tapi tidak membahas spesifikasi, tidak lebih jelas. Kita akan coba bahas tentang sandekala atau barungbit. Apa itu sandekala, apa itu barungbit? Nah, itu biasa disebut di Jawa Barat ya, orang Sunda. Barungbit itu apa, sandekala itu apa, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning. Nah di tempat lain pun ada, tetapi beda bahasa. Seperti di Jawa dan di mana-mana itu ada. Jadi barungbit itu kalau bahasa Indonesianya adalah mudah terjadi sesuatu bahaya. Sandekala pun sama. Kalau sandekala mudah terkena sesuatu dari bangsa jin, dari bangsa gaib. Nah itu sandekala di waktu-waktu tertentu. Nah sebetulnya ada apa dengan waktu sandekala dan dengan waktu barungbit? Nanti kita coba cari tahu ya. Dengan versi mediator ada apa sih sebetulnya? Karena itu ada bangsa jinnya. Jadi memang ada bangsa jinnya, ada contoh misalkan Rebo Wakasan gitu ya. Rebo Wakasan itu menurut kepercayaan kita di mana diturunkannya banyak penyakit. Nah, seperti itulah barungbit sandekala. Contohnya seperti Rebo Wakasan. Jika dicontohkan ya, Rebo Wakasan nanti ada tolak bala dan lain-lain. Nah, seperti itulah barungbit dan sandekala itu seperti Rebo Wakasan tadi. Kita coba cari tahu ada apa sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa? Minggir. Kenapa saya harus minggir? Ada apa? Bukan waktu yang tepat. Minggir. Kamu bilang bukan waktu yang tepat. Ada apa? Sekarang minggir semua. Minggir kemana? Kenapa saya harus minggir? Karena menghalangi jalan-jalan dan pintu-pintu kami. Jalan dan pintu. Apa yang sedang kamu kerjakan? Aku mau keluar. Mau keluar kemana? Aku mau keluar mencari. Mencari apa? Apa yang kamu cari? Aku mencari kawan-kawanku.
yang sudah duluan bermain. Bermain bagaimana? Mengerjakan aktivitas kami. Mengerjakan apa? Mengerjakan pekerjaan kami. Aku lagi mengintip, memperhatikan. Tapi tidak ada. Dan biasanya di tempat ini juga banyak yang bermain. Tidak ada apa? Tidak ada yang bermain. Aku sudah ketinggalan. Ketinggalan oleh siapa? Teman-temanku lebih dulu. Apa yang mau kalian lakukan? Ikut bermain dengan kalian, dengan bangsa-bangsa kalian. Apalagi dengan anak-anak kecil itu. Aku senang. Karena lebih mudah aku memasuki rumah-rumah kalian. Aku ikut dengan anak-anak kalian. Ini kan sudah malam. Iya, maka dari itu aku ketinggalan. Seharusnya tadi. Kenapa pilih waktu ini? Aku ketiduran, aku ketinggalan temanku. Biasanya kamu keluar itu jam berapa? Waktu kapan? Waktu seperti apa Di kamu waktu keluar? kalian pas tenggelamnya matahari. Hmm. Tetapi aku ketinggalan karena kesibukanku mempersiapkan. Waktu kamu keluar itu Aku sering keluar setiap setiap pas terbenamnya matahari. Itu waktu yang tepat untuk aku keluar. Karena di situ lebih dingin, lebih sejuk. Kenapa kalian disebut Sandekala? Itu manusia menyebutnya. Terus apa lagi manusia menyebutnya? Barubit. Ya saya mau tahu tentang itu. Apa itu Sandekala, Barumbit itu apa? Sandekala yang harus kalian ketahui. Banyak sekali akibat yang harus kalian tanggung sendiri. Cari apa kamu? Tadi tempat ini ada yang main juga. Ada, tapi itu yang di sini. Itu anak-anak kita di sini. Iya, tetapi aku ketinggalan. Tadi di Biasanya sini banyak di sini. ada yang mau saya tahu. Biasanya kamu melakukan apa di waktu sore hari itu, pas maghrib itu? Aku sering ikut dengan anak-anak kecil. Itu aku lebih suka ikut dengan anak kecil. Terus, kamu biasanya ngapain aja? Apa yang kamu lakukan di waktu Sandekala itu? Di waktu Sandekala itu. Apa itu Sandekala? Saya mau tahu dulu. Sandekala itu apa? Sandekala itu sebutan dari bangsa manusia. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa kami. Kadang di waktu itu kami disebut Sandekala. Karena kalian melakukan apa? Karena aku melakukan di waktu-waktu yang tertentu yang tidak seharusnya kalian keluar. Seharusnya kalian melakukan pekerjaan kalian, aktivitas kalian Ya. di dalam rumah. Terus kamu melakukan apa saja biasanya ke manusia itu? Aku seringnya ikut di sini. Terus? Jadi kamu seperti itu? Ya, dan aku juga ikut di sini. Oh. Tetapi yang aku senangi anak kecil. Karena anak kecil itu memiliki tubuh yang ringan. Iya. Aku sering di sini.
Kamu nempel di situ. Iya, Makanya suka terasa pundak berat ya, di pundak. iya. Dan anak kecil itu suka merasa dirinya itu panas, dingin, lalu nangis. Dalam tangisan itulah kami lebih suka. Karena kami merasa diperhatikan. Kami dipanggilkan banyak. Banyak dari bangsa-bangsa kalian. Dari manusia yang dianggap tokoh-tokoh. Kami lebih sering dianggap seperti itu. Lebih sering merasa diperhatikan. Karena kami dipanggilkan tokoh-tokoh dari bangsa manusia. Ya dipanggilkan tuh buat ngusir kamu. Tetapi bagiku itu merasa diakui. Karena keberadaanku. Aku berada di situ. Berarti aku diakui. Karena aku dipanggilkan tokoh-tokoh. Atau orang-orang tua. Yang kalian dianggap sudah tua. Dan dipercaya. Iya, di sini baunya. Tadi ada. Tapi aku ketinggalan. Dan banyak lagi. Seharusnya. Aku tidak ketinggalan tadi. Jadi itu yang kamu kerjakan? Iya. Tapi suka ada yang ke orang tua juga. Itu sebabnya aku menyebutnya waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu yang tepat untuk kami menemui manusia, bergaul dengan manusia. Apa hanya ke anak-anak atau dewasa juga? Semuanya. Tetapi yang aku lebih sukai ketemu dengan anak-anak. Ada lagi yang lebih suka ketemu dengan orang-orang tua. Dengan manusia-manusia yang sudah tua. Itu beda lagi waktunya. Oh, bukan kamu? Ya, dan waktunya pun beda. Itu waktunya pas tepat. Dari bangsa kalian di tengah-tengah siang. Wayah bedug ya, kalau di sini disebutnya wayah bedug. Pas di tengah siang itu ngapain itu? Tengah siang seharusnya kalian berhenti beraktivitas. Karena bangsa kami sedang membukakan pintu-pintu untuk kami keluar. Mempersiapkan semua itu untuk menjelang waktunya kami keluar. Kenapa kalian keluar di waktu itu? Ada apa? Di waktu itu ada yang lebih suka keluar di waktu itu. Karena di waktu itu jarang sekali. Dan itu pun berbeda-beda tempatnya. Dan di tempat yang sering manusia itu ketemu dengan bangsa-bangsa kami, itu adalah di tempat di mana manusia itu banyak sedang melakukan aktivitas. Itu karena rencana-rencana mereka. Apa saja yang kamu lakukan di waktu siang itu? Aktivitas apa? Aktivitas untuk mempersiapkan kami waktunya keluar. Iya, untuk apa kalian keluar di waktu itu? Mau apa? Kami mau menyiapkan untuk kami keluar di waktu itu. Tetapi terkadang pintu kami dilalui oleh bangsa kalian, manusia. Terus apa hubungannya dengan manusia bekerja di waktu itu? Di waktu itu seharusnya bangsa manusia itu berhenti untuk beraktivitas. Ya manusia kan banyak kegiatan, gak bisa diatur kamu. Kami hanya keluar. Kamu dicari-cari gimana di sini? Ya, aku ditinggalin. Siapa dia? Aku ketinggalan. Kamu dari mana? Semuanya sudah dari sana.
Di mana? Di sana, di tempat itu. Kamu ke sana saja. Dia siapa? Itu di sana. Itu temanku yang meninggalkanku tadi. Dari mana di sini? Aku ketinggalan. Sedang apa dia? Sudah ada di sana. Sedang apa dia? Dia sudah menemui manusia dan sudah berhasil ikut ke rumahnya. Memang tujuannya menemui manusia, sengaja. Iya. Coba panggil dia. Coba panggil sini. Kamu kesini dulu. Siapa? Ada yang mau ngobrol? Ini ada manusia. kasih Ada tahu. manusia yang keluar. Tadi keluar. Ya. Ya sudah, kamu di sana. Ditunggu. Sudah berhasil apa kamu? Sudah berhasil. Kenapa mau ngobrol dengan aku? Tadi saya sudah bicara dengan dia. Katanya kamu berangkat lebih dulu. Iya. Untuk apa kamu berangkat lebih dulu? Katanya mencari manusia. Benar. Kenapa harus mencari manusia? Mau diapakan? Karena aku lebih suka dan menyukai semuanya yang ada di mana, di tempat itu, yang di rumah gua besar itu. Aku tidak tahu, antar dulu karena aku ketinggalan tadi. Ada nanti di jalan ketemu saja, sudah menunggu di sana. Si botak di sana. Iya. Kamu tidak. Aku menyukai manusia-manusia yang ada dan keluar pada waktu-waktu itu. Memang kenapa kamu menyukai keluar di waktu itu, ada apa? Karena aku waktu matahari menghilang di sana, aku baru bisa keluar seutuhnya. Karena waktu aku tidak lama, jadi aku lebih suka mengerjai manusia pada waktu itu. Karena manusia pada waktu itu, meskipun tidak ada kami yang menakuti, mereka sudah takut sendiri. Tapi masih ada saja yang keluar di waktu itu, jadi kami suka mengganggunya. Begitu? Iya. Tujuannya untuk diapakan? Sudah tentu saja kami suka menempel di tubuhnya dan kami juga suka menakutinya. Apalagi ketika melihat anak-anak, kami suka mengikutinya. Dan beda lagi dengan yang waktu siang hari. Waktu matahari pas di atas kepala, itu berbeda lagi. Di waktu itu, kami sedang duduk keluar dari persembunyian kami. Kami sedang menyerap kekuatan dari matahari yang saat di atas itu. Ya. Kami sedang menyerap. Nah, kamu suka dengar manusia yang waktu di siang hari suka celaka oleh kami? Iya, wayang itu bedug karena itu. perbuatannya juga. Perbuatan Karena siapa? waktu Kalian itu. juga? Salahnya manusianya juga. Ya, salah Karena kalian. di saat matahari pas di atas, kami sedang menyerap kekuatan dari matahari itu. Berdiam diri di batu-batu besar, di hutan-hutan, di tempat-tempat yang dikatakan oleh manusia itu angker. Nah, kami menyukai tempat-tempat yang seperti itu. Keluarlah kami dari persembunyian, keluar Di di waktu depan tengah hari itu? Iya. Kenapa harus memilih waktu tengah hari? Ada Karena pada di saat matahari pas di atas, ya. itu kekuatannya luar biasa. Dan kami menyerap kekuatannya itu untuk nanti kita gunakan pada saat matahari menghilang. Seperti itu. Nah, saat matahari menghilang, baru kami bisa menggunakan kekuatan yang sudah kami serap dari matahari itu sendiri. Berarti kekuatan kalian lebih besar di waktu maghrib. Nah, bisa dikatakan Waktu seperti itu. sudah Karena malam. kami sudah menyerap semuanya.
Karena Berarti- itu kami menyukai. Pas waktu matahari menghilang, kami sangat menyukai mengganggu manusia. Karena pada waktu itu kekuatan kami tidak terbatas. Kami bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Ya. Kami bisa menghilang, bisa datang lagi, bisa membuat anak-anak kecil tersenyum. Karena itu kekuatan kami yang sebesar-besarnya. Tapi ketika sudah waktunya hilang, sudah malam sedikit, kekuatan kami juga menghilang lagi. Karena tidak lama bisa menggunakan kekuatan itu. Jadi jangan salahkan kami ketika siang hari banyak manusia yang pulang-pulang sakit. Itu karena ulahnya sendiri mengganggu ritual kami. Ya, sakit itu berarti karena kamu. Iya, karena dia mengganggu ketika kami sedang menyerap kekuatan. Salah manusianya. Kok salah manusianya? Iya, karena kami sedang duduk keluar dari persembunyian, duduk di atas batu di tempat-tempat tertentu. Manusia itu mentabrak saja. Itu salah mereka. Ya itu menurutmu salah. Ya aku tidak peduli karena aku yang melihatnya ketika aku diganggu tidak merasa enak diganggu. Karena waktu itu kami membutuhkan tidak boleh diganggu oleh siapapun dan oleh apapun. Karena jika kami diganggu maka kami akan gagal menyerap kekuatan dari matahari itu. Jadi kamu menyerap kekuatan dari matahari di tengah hari itu, Iya, di setengah hari itu. karena pada saat pas tepat di atas kepala kami, itu sumber kekuatannya sangat besar Jadi dan kalian sangat panas bagi manusia. lalu kalian himpun. Iya, Oh itu tujuannya. Terus kenapa kalau mengganggu manusia juga di pertengahan hari itu? ya Hubungannya apa dengan mengganggu manusia? agar tidak ada manusia yang bisa melewati tempat itu lagi. Karena kami sekali diganggu, maka selamanya kami tidak mau diganggu Manusia lagi. tidak mengganggu, mereka beraktivitas di tengah hari itu. Tidak peduli namanya apa, tapi yang pasti pada saat waktu itu, waktu tengah hari, tidak boleh ada manusia yang melewat sedikit pun. Oh, memang kenapa kalau lewat? Apa kalian terganggu? Terganggu, karena kami tidak bisa menyerap secara sempurna. Oh, itu alasannya. Iya. Coba saja, lewatnya nanti ketika matahari sudah lewat dari atas kepala, Kenapa boleh bisa? saja. Kenapa bisa terganggu saat manusia lewat? Karena kami sedang duduk, tiba-tiba manusia lewat dan membawa angin hembusan dari langkah gerakan. Nah, itu bisa membuat kami goyah. Bukan karena tubuhnya, tapi karena hembusan angin yang dibawa oleh tubuhnya. Udah nggak mungkin lah manusia lewat biasa aja. Ya, itu ada. Enggak Setiap manusia percaya bergerak saya. itu. Nggak percaya kalau itu. Nggak masuk akal. Manusia lewat ya biasa saja. Tidak. Setiap gerakan itu membawa angin dan menabrak angin udara. Itulah ketika perpaduan pertabrakan manusia dengan angin itu yang bisa mengganggu pas di dekat kami. Karena pada saat udara itu ditabrak oleh manusia, kami terbawa bergoyang seperti ini. Pada saat kami seharusnya tidak boleh diganggu. Kan kamu di alam kamu. Iya, tapi anginnya itu bisa menembus ke alam kami. Bukan manusianya, tapi anginnya. Udaranya bisa menembus alam kami. Kamu tidak tahu. Saya lagi mikir maksudnya apa ya? Mungkin begini. Energi yang dia serap itu terganggu. Mungkin begitu kalau menurut saya. Ya, Jadi energi yang dia serap matahari yang malah datang. diserap oleh manusia. masuk ke dalam tubuh kami ketika manusia Jadi itu lewat alasan itu. kau? Iya, Oh iya. Jadi kau nggak mau ada manusia lewat? tidak mau sedikit pun. Nanti setelah itu beres, itu selesai, kalian boleh saja lewat karena kami kembali ke persembunyian kami. Ya. Jadi saya pahamnya begitu. Jadi ketika manusia lewat, energinya malah terserap oleh manusia tadi. Makanya dia nggak mau ada manusia. Karena bisa Tidak pindah ke boleh manusia. sedikit pun ada manusia yang mengganggu ritual-ritual kami. Nah lalu kalian melepaskan di waktu mau malam Iya. atau maghrib kalau Iya. kita bilang. Melepaskan kekuatan itu untuk apa?
Banyak. Banyak sekali. Ada yang menggunakannya untuk mengganggu. Ada yang menggunakannya untuk kesana kesini. Tidak jelas. Ada yang menggunakannya untuk berperang. Macam-macam. Tergantung golongannya. Mau seperti apa. Dan golonganku, aku lebih suka menyukai membuat manusia ketakutan di waktu itu. Oh, jadi mereka punya kepentingan. Semacam makanan ya, atau semacam keperluan. Tidak bisa disamakan. Berbeda. Jadi itu suatu keharusan ya bagi kalian? Harus, tidak bisa, tidak. Karena jika kami tidak satu hari saja tidak melakukannya, maka kami sendiri yang akan terbakar oleh kekuatan matahari itu. Oh, jadi itu suatu keharusan ternyata. Karena ketika kami sudah menyerap kekuatan dari matahari, kalau tidak dilepaskan, nanti bisa meledak sendiri di dalam tubuh kami. Jadi, bagaimanapun caranya kami harus menggunakan kekuatan itu. Terserah mau seperti apa, terserah dengan golongan-golongannya, terserah dengan kelompok-kelompoknya, mau seperti apa menggunakannya. Saya baru paham. Jadi itu suatu keharusan dan suatu kewajiban buat mereka setiap hari. Jadi kalau nggak melakukan itu kalian malah bisa rusak. Iya, tubuh kami bisa melepuh dengan panasnya kekuatan yang sudah kami serap. Terus di sore hari kenapa disebut Sandekala? Sandekala. Apa yang kamu kerjakan? Sebetulnya itu hanya kata atau nama dari manusia saja, tapi itu berhubungan dengan satu hewan. Apa itu? Sudah jelas namanya kala, karena kala itu keluarnya pas mau malam atau di sore hari. Iya, kalau dan sore hari, kalau ketika kala itu sudah keluar, maka bisa mematikan bagi manusia. Karena itulah dinamakan ketika waktu sore hari menjelang malam, itu dinamakan kala, karena bisa mematikan bagi siapapun yang masih berkeluyuran di waktu itu. Karena ada kami yang berkeliaran di tempat itu. Mungkin anak-anak zaman sekarang aku lebih menyukainya, karena sekarang tidak ada waktu. Mereka bebas bermain. Kami bisa bebas lakukan, dan siapapun itu, kami cukup banyak sekarang temannya di waktu itu. Kalau dulu aku susah sekali menemukan anak-anak yang berkeliaran di waktu itu, tapi sekarang sudah banyak. Apa yang kamu lakukan ke anak-anak ini? Terkadang aku membuatnya tertawa sendiri, dan terkadang juga aku yang membuatnya celaka juga. Dan termasuk manusia-manusia yang sudah besar, ketika sedang berkendara, aku juga terkadang melintas di depan jalannya, dan dia bisa celaka juga. Karena kaget oleh kehadiranku di waktu itu. Karena kami dengan kekuatan itu, kami bebas mewujudkan apapun. Tapi sekarang waktunya sudah hampir habis. Kami sudah habis lagi kekuatan. Kami siapkan lagi untuk besok hari. Terus kalau ke orang tua, kenapa waktu maghrib juga ke orang tua juga ada kejadian itu? Iya, karena siapapun kami bisa melakukannya, dan kami menyukainya. Ada orang tua pun kami juga bisa. Ada juga yang pada waktu itu ketika mau mengambil air di dekat sumur, nah kami mengerjainya. Seperti apa kamu mengerjai dia? Waktu mau mengambil air, kami terkadang suka mandi seperti orang pada manusia umumnya mandi. Jadi mandi di kamar mandi itu kamu juga bangsa kalian? Iya. Suka ada yang di kamar mandi. Manusia main air kejebak. Itulah kami. Jadi golongan jin seperti kau berarti ya? Ya, dan terkadang juga ada juga yang
Di atas rumahnya. Itu kami juga yang melakukannya. Untuk apa? Mana caranya kami bisa Kamu bebas? melakukan itu untuk apa? Demi kesenangan kami juga. Tidak untuk apa-apa, kami hanya senang saja. Bukannya itu kalau ada yang kiriman santet, kalau di atas genting itu? Tidak semuanya. Berbeda dengan kami. Oh, berarti ada dua macam. Berbeda dengan kami. Golongan kami itu Bedanya apa? Bedanya? Bedanya. Kalau kami itu seperti pasir yang dilempar dan banyak suaranya. Dan juga tidak. Nah, kalau santet gimana? Itu lebih besar. Pretek, dong. Oh, seperti batu. Nah, begitu. Oh, halus dan kasar. Kalau kami kan Santet banyak. besar. Begitu. Jadi lebih halus, suaranya lembut, seperti lempar pasir. Kalau santet seperti lempar kerikil banyak, jadi lebih kasar, lebih keras. Paham saya. Itu perbedaannya kalian. Iya. Dapat ilmu saya. Terus kamu mandi tuh mau ngapain, mandi di kamar mandi? Sebar Sudah jemur. aku bilang aku menyukai manusia yang mau ke kamar mandi waktu itu. Jadi tidak jadi karena ketakutan. Itu kami menyukainya itu. Kupret dasar. Terkadang juga ada manusia yang lupa dengan air yang sudah disediakan di ember di luar, disimpan, dan ada cuciannya juga. Kami suka kuciwak seperti orang manusia mau nyuci baju. Kami juga melakukan itu. Jadi kamu banyak menggoda, menakuti manusia kalau gitu. Oh iya, karena itu kesukaan kelompok kami. Dari kapan kamu lakuin itu? Wah, sudah lama sekali. Berarti Dari banyak golongan seperti kamu tuh banyak sekali. Banyak kelompok kami, banyak. Dan itu lebih banyak dari bangsa kelompok yang lain. Kalau begitu saya repot nangkepnya, karena itu suatu keseimbangan alam. Nangkap? Wah, tidak bisa. Karena bangsa kami itu lebih banyak daripada kamu sendiri. Bangsa kami itu lebih banyak. Dan kelompok kami tidak akan bisa ditangkap. Siapa bilang nggak bisa ditangkap? Ditangkap hanya satu, tapi yang lain tidak bisa karena saking banyaknya. Saya juga nggak perlu tangkap kamu. Untuk apa? Jadi kamu tadi melakukan apa sore ini? Tadi, kebetulan kamu nanya. Tadi ada yang membuat aku tertawa, senang. Ada wanita tua. Wanita tua. Tahu kamu wanita tua itu? Tahun ini. Dia itu mau keluar. Mau keluar. Sudah keluar. Nah, mau masuk pintunya. Aku buka lagi. Tutup lagi. Belum. Buka lagi. Tutup lagi. Dia kaget. Padahal dia sudah tua manusianya. Tapi kuat juga larinya. Aku senang melihatnya. Lari dia. Manusia sudah tua tapi kuat dia larinya. Aku senang itu. Malah aku bilang, anak bujang katanya. Anak bujang jangan nakutin emak katanya. Jadi kamu dikatain oleh manusia itu? Iya. Wanita tua itu bilang, aku seperti itu. Anak bujang, jangan nakutin emak. Tapi lama-lama dia lari juga. Nggak boleh begitu, kau nanti saya tangkap kau. Tapi lucu itu, aku senang. Iya, saya juga lucu mau ketawa. Tapi kasihan itu orang kau ganggu, dasar. Kan sudah tua tidak apa-apa. Nggak boleh seperti itu lagi. Tidak boleh, tidak bisa. Kami harus melakukan itu. Karena kami dengan kelompok kami berbagi wilayah. Banyak. Bukan satu wilayah itu bukan hanya satu buah tapi ribuan.
Nggak boleh lagi seperti tadi. Tidak bisa. Kami sudah lama melakukan ini dan tidak bisa dirubah lagi. Percuma, banyak juga teman kami yang tidak ada, tidak tahu kemana. Tapi kami tidak takut karena teman-teman dan kelompok kami itu banyak. Jadi kami meskipun tidak ada, pasti kelompok kami akan menggantikan tempat kami juga. Sebentar lagi cahayanya akan berganti. Kekuatanku sudah hampir habis. Kamu pakai untuk apa kekuatanmu tadi siang? Itu yang pertama. Yang kedua, yang di sana tuh, yang di sana ada anak segini, gini. Ya. Dia naik kendaraan. Aku kagetin dari atas pohon, turun ke bawah. Dia jatuh dan pas bangun wajahnya berubah jadi hitam. Berubah jadi hitam warnanya. Dia bercampur dengan tanah. Aku ketawa terus lihatnya. Sampai-sampai kelompokku juga ikutan ketawa. Begitu. Kalau begitu sekarang kamu mau kemana? Aku mau ke tempat persembunyianku lagi. Karena aku mau menyiapkan untuk besok lagi menghimpun kekuatan. Tapi kamu nggak mencelakai manusia kan? Tidak. Kalau mencelakai kamu akan saya tangkap. Kalau celaka ya itu urusan dia. Tapi kami. Siapa golongan yang suka mencelakai? Ada. Siapa dia? Itu gerombolan yang di sana tuh, yang bertanduk. Apa kelong wewe? Yang genderuwo. Ya. Ya itu. Karena dia menginginkan darahnya. Terus apa lagi selain itu? Ada lagi. Apa? Ular. Oh, yang suka menghadang di jalan. Ada yang suka menculik terbang nggak? Ada ya. Ada. Seperti apa wujudnya? Tinggi. Terus? Kecil. Dia bersayap. Tapi dia keluarnya sewaktu-waktu saja. Tidak setiap malam. Itu kelompok mereka. Ya. Tapi kelompok kami berbeda. Ya, karena kekuatanmu terbatas. Mereka. Jadi kamu di jam seperti ini saja sudah mulai habis. Iya. Ya, jadi kekuatan mereka lagi cahayanya akan keluar dan kami semua akan tertidur lagi. Ya udah kamu pulang. Iya. Jadi akan saya coba bantu jelaskan. Ya di mana ternyata kejadian ini adalah seperti Barungbit. Ada lagi tadi Sandekala. Itu ada bangsa jin yang memang dia itu mengerjakan hal-hal tersebut. Kegiatannya memang seperti itu kegiatan mereka. Dan kegiatan itu dilakukan setiap hari. Dan mereka punya kebiasaan menyerap energi di waktu tengah hari. Nah, itulah disebutnya biasanya wayah bedug oleh kami ya. Oleh kami di sini disebutnya bedug, wayah bedug. Nah, pas tengah hari, pas zuhur, pas jam 12. Itu memang di masyarakat kami tuh di jam segitu tuh hati-hati, waspada. Ada Sandekala katanya, atau ada bangsa jin yang berbahaya di jam 12 siang itu. Kalau di kebun atau di hutan ya. Kalau kami kan di sini kan banyak perhutanan wilayahnya. Itu berbahaya jam 12, jam 1 siang itu berbahaya bagi kami. Nah, ternyata memang itu adalah waktu di mana mereka bangsa jin itu menyerap kekuatan. Ada golongan jin yang seperti tadi itu menyerap kekuatannya di jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu hasil yang saya tangkap tadi, dia di saat maghrib, di saat pas maghrib, mereka sudah mempunyai bekal kekuatan. Nah, mereka mempunyai bekal kekuatan. Bekalnya itu yang diambil saat tadi jam 12 siang, jam 1 siang.
Nah, nanti dipergunakannya adalah pas maghrib sampai malam. Dan kekuatan itu ternyata terbatas. Nanti besok mereka siang harus mengulang lagi seperti itu, setiap hari seperti itu. Jadi ibaratnya kalau manusia seperti makan berarti ya. Kalau manusia itu ibaratnya seperti kita makan, suatu kewajiban, keharusan. Jadi golongan jin seperti ini itu tidak berbahaya, tetapi mengganggu, menakutkan. Tetapi tidak berbahaya sedikit pun. Bahkan mereka lemah, mereka mudah untuk diusir, mereka mudah untuk dilawan. Sangat mudah untuk dilawan. Tetapi untuk Anda yang takut mungkin akan terasa berat. Tetapi sesungguhnya jika Anda berani, mereka itu lemah. Mereka terbatas, mereka hanya bisa menakuti. Dan itu pun suatu kebiasaan mereka. Itu adalah hobi kebiasaan mereka. Dan boleh dibilang profesinya mereka seperti itu. Kalau nggak mengganggu tuh mereka nggak nyaman. Seperti halnya kita, ada yang bekerja dagang A, B, C, D, itu kan kadang ada hobi juga ya. Nah seperti itu, seperti kita manusia punya hobi. Kalau nggak melakukan hobi itu agak pusing, agak stres. Jadi hobi itu untuk menghilangkan stres. Nah seperti bangsa jin tadi, hobinya memang seperti itu. Hobinya memang seperti itu, mengganggu. Tapi tidak mampu untuk berbuat lebih atau menyakiti, tidak mampu mereka. Karena kekuatan mereka memang sangat di bawah sekali. Nah adapun bangsa yang menyakiti tadi dijelaskan ya, ada genderuwo, kuntilanak, bangsa macam-macam kelong wewe dan lain-lain. Itu beda lagi jenisnya. Dan mereka pun keluar di sore hari tersebut bersamaan dengan jin sandekala tadi. Ternyata jin sandekala itu hanya membuat kita sakit, demam dan lain-lain. Jadi tidak mengakibatkan kematian. Tidak berbahaya. Yang sampai kepada kematiannya seperti genderuwo, menghisap darah dan lain-lain. Tapi kalau hanya jin sandekala itu nanti sembuh sendiri meskipun demam. Namanya kesambet disebutnya biasanya. Misalkan Anda setelah pergi ke kali, sungai, lalu Anda demam, ya itu Anda sudah tersenggol dengan bangsa jin. Sudah papasan dengan bangsa jin atau sudah terkena paparan bangsa jin tersebut. Dan akhirnya Anda merasa demam, panas dingin, ngigau. Nah, tapi besoknya sembuh kembali. Nah, itu biasanya banyak anak-anak yang seperti itu. Karena bangsa jin tadi lebih kepada anak-anak. Kan? Makanya anak-anak banyak yang ngigau dan lain-lain sebagainya. Itu setelah terpapar saat bermain di siang hari. Nah itu untuk bekal saja. Tapi intinya jangan takut, jangan khawatir karena itu tidak bahaya. Itu dosis rendah sekali. Bangsa jin golongan tadi itu dosisnya sangat rendah, jadi nggak bahaya. Tapi untuk Anda mungkin merasa ketakutan ya, padahal nggak perlu takut. Itu sangat tidak berbahaya. Bahkan ketika demam pun nanti sembuh sendiri. Nah, itu sebuah keilmuan untuk kita ya. Kita dapat ilmu, dapat wawasan baru tentang jam tengah hari ya, di siang hari, pertengahan hari, dan jam sore hari di waktu maghrib. Itu ternyata mengerikan. Nanti kita buat konten di waktu maghrib kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.